Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku Yunina Sinta. Jangan lupa untuk like and subscribe dulu ya untuk video-videoku, karena nanti kalian juga akan dapetin notifikasi. Jadi aktifin tombol loncengnya ya sebelum menyaksikan videoku secara full. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang materi dan soal prediksi kompetensi pedagogik SKB Guru SD dengan Kak Yunina, mentor nasional tes CPNS. Kalian juga bisa hubungi WA ini jika ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan juga boleh ya, atau kalian bisa follow Instagramku di @princesyunina. Oke, don't forget to subscribe and kalian bisa ngeklik loncengnya buat dapetin notifikasi sehingga kalian bisa dapetin video-video yang baru aja aku upload dan aku unggah. Oke. Nah, sekarang pada malam hari ini kita akan ngebahas tentang kompetensi pedagogik. Oke. Nah, di sini nih guys, kita akan ngebahas tentang kompetensi pedagogik dan juga prediksi-prediksi soal yang kemungkinan akan muncul ya. Jadi aku ada dua poin di dalam video kali ini, jadi tetap stay tune aja, tonton sampai habis ya. Setelah nonton sampai habis, kalian bisa tinggalin like-nya buat jejak kalau kalian sudah nonton videoku ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang kompetensi pedagogik yang bakalan muncul materi-materinya di SKB Guru SD 2020. Nah, begini nih guys, untuk kompetensi pedagogik ini merupakan kompetensi yang termasuk salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru. Guru yang akan terjun nih di lapangan, dia harus memiliki 4 kompetensi. Ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Nah, pada malam hari ini aku mau ngebahas tentang kompetensi pedagogik dan materi-materi apa yang wajib dan harus kalian pelajari. Setelah aku kupas tuntas tentang materi, nanti aku akan kasih ke teman-teman semua prediksi soal tentang kompetensi pedagogik part 1 di video ini dan part 2 di video selanjutnya ya. Dan ini merupakan video kedua yang aku launching ya di minggu-minggu ini, karena di minggu ini aku mau launching 30 video sekaligus loh guys. Jadi aku yakin kalian pasti akan menuai manfaatnya dari videoku ini. Thank you. Sekarang kita mulai ya. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Jadi, clue-nya adalah kemampuan guru, skill guru dalam mengelola pembelajaran. Itu masuknya ke pedagogik. Jadi bedakan dengan kompetensi profesional, kepribadian ataupun sosial. Di kompetensi pedagogik, teman-teman, merupakan kompetensi yang khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran dari peserta didiknya. Luar biasa ya. Jadi ini yang ngebedain guru dengan profesi-profesi yang lainnya. Kompetensi ini tidak diperoleh secara tiba-tiba, tetapi melalui upaya belajar secara terus-menerus dan sistematis, intens. Baik pada masa prajabatan ataupun pendidikan calon guru. Jadi setelah Anda nanti tes seleksi SKB, saya doakan Anda jadi CPNS, maka Anda akan mengikuti yang namanya masa prajabatan atau pendidikan calon guru. Maupun selama dalam jabatan yang didukung oleh bakat Anda, minat, potensi guru lainnya dari masing-masing individu yang bersangkutan. Lebih cerah ya, jadi Anda lebih paham apa itu kompetensi pedagogik secara umum. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang berkaitan dengan kegiatan penilaian kinerja guru atau kita biasa singkat PKG ya teman-teman. Terdapat 7 aspek dan 45 indikator yang berkenaan penguasaan kompetensi pedagogik.
Berikut ini disajikan ketujuh aspek kompetensi pedagogik beserta indikatornya. Nah, ini aku mau ngebahas nih ya. Jadi indikator-indikator ini yang kemungkinan akan dimunculkan di SKB, di tes SKB. Jadi ini Anda harus menguasai. Yang pertama, ini kan 7 aspek ya teman-teman. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial. Ingat, saya garis bawahi, menguasai karakteristik peserta didik itu ada aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, latar belakang sosial, budaya. Yang pertama indikatornya, yang pertama ya kita bahas dulu. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Ingat, waktu Anda masuk ke kelas dan Anda diberi tugas kepala sekolah untuk menjadi wali kelas 6 misalkan, berarti Anda harus nomor 1 ini menguasai bagaimana Anda mencatat karakteristik belajar setiap peserta didik. Karena karakteristik anak berbeda-beda. Nomor 2, guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, bagaimana partisipasi Anda sebagai guru memberikan kesempatan yang luar biasa kepada anak didik, ya. Jadi, anak didik itu kan dia memiliki kekhasan, keunikan yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa memberikan kesempatan yang sama untuk anak didik. Jadi ini termasuk berperilaku adil dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik, kemampuan belajar yang berbeda. Nah, misalkan anak didik Anda ada yang berkelainan fisik di penglihatan. Silakan tempatkan dia di tempat duduk yang sesuai sehingga dia bisa melihat papan tulis. Contohnya seperti itu. Ada peserta didik yang berkelainan fisik dalam aspek mendengar. Ya, maka silakan untuk ditempatkan di tempat yang lebih dekat dengan penjelasan narasumber atau guru. Nomor 4. Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya. 5. Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik. Ya. Kemudian 6. Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu. Jadi benar-benar kita tidak boleh ya lengah dalam mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh siswa. Takutnya dia akan dibully, termarginalkan, bahkan tersisihkan, diolok-olok, minder dan sebagainya. Itu guru yang baik harus menguasai aspek yang pertama. Indikator yang kedua di dalam aspek B ini adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, jelas ya. Jadi banyak pendekatan yang bisa digunakan oleh guru ya di sini. Ada strategi, ada metode, teknik pembelajaran yang mendidik ya sesuai dengan standar kompetensi guru. Jadi di dalam menguasai teori belajar ini, prinsip pembelajaran yang mendidik, ini kita benar-benar berikan bahwa Anda harus mampu dalam menerapkan pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran. Benar-benar harus kreatif dituntut guru itu. Oke, untuk indikator-indikatornya apa aja nih Kak Yunina? Ada 6 ya. Jadi indikator yang pertama adalah guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi. Yang kedua, guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran tertentu dengan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut.
Ya, harus dipastikan nih anak udah benar-benar bisa atau belum. Jangan Anda tinggalkan saja kalau anak Anda memang belum menguasainya. Ya, jadi kita harus benar-benar mengetahui sejauh mana anak menguasai materi itu. Gitu ya, teman-teman. Yang ketiga, guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan aktivitas yang dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana terkait dengan keberhasilan pembelajaran. Jadi benar-benar kita harus lihat bagaimana perencanaan dengan hasilnya itu apakah connect atau enggak. Terus ada kelemahannya, apakah ada kelemahan atau enggak. Jadi itu akan terlihat. Kemudian yang nomor 4, guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar anak. Ingat, anak tidak mau belajar bukan berarti dia yang tidak mau atau tidak memiliki motivasi. Bagaimana kita bekerja sebagai seorang guru untuk memberikan motivasi yang lebih agar anak didik kita belajar dengan baik. Itulah yang kita maksud di sini. Oke. Untuk selanjutnya, nomor 5, guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik. Yang keenam, guru memperhatikan respon peserta didik yang belum atau kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran yang ada. Subhanallah, luar biasa sekali ya. Jadi bagaimana kita bisa refleksi pada pembelajaran kita sendiri, apakah pendekatannya benar, strateginya benar, metodenya benar, teknik kita dalam menyampaikan benar. Nah, ini ada di poin yang ke B. Kita masuk ke poin yang C. Pengembangan kurikulum. Guru mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting dalam kurikulum. Ingat, dan menggunakan RPP itu sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Kata kunci di sini adalah kita mampu menyusun silabus dan RPP. Ini adalah di pengembangan kurikulum. Makanya kita sering rapat ya penentuan untuk panitia pengembang kurikulum. Nah itu. Kemudian, guru mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. 1. Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum. 2. Guru merancang rencana pembelajaran sesuai dengan silabus. 3. Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dan memperhatikan tujuan pembelajaran. 4. Guru memilih materi, menyesuaikannya dengan tujuan pembelajaran, tepat dan mutakhir, sesuai dengan usia dan kemampuan belajar peserta didik, dan dilaksanakan di kelas sesuai dengan konteks keseharian siswa. Ini masuk ke pengembangan kurikulum. Oke, kita masuk ke poin D untuk kegiatan pembelajaran yang mendidik. Wow, ya, padahal guru memang tugasnya mendidik, tapi bagaimana kita melakukan kegiatan pembelajaran yang benar-benar mendidik, menyenangkan, joyful learning itu. Oke. Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar yang kita sesuaikan sih ya dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru bisa memanfaatkan ini, TIK. Karena kita sudah masuk di era milenial dan anak didik kita adalah anak-anak milenial, anak zaman now. Jadi ini benar-benar TIK dijanjikan untuk pembelajaran yang menarik. Apa saja Kak Yunina poinnya? Banyak ya. Di sini ada 11 poin untuk kegiatan pembelajaran yang mendidik. Nomor 1, guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya. Kemudian guru melaksanakan aktivitas pembelajaran bertujuan membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji ya, sehingga membuat peserta didik merasa tertekan dan sebagainya. Yang ketiga, guru mengkomunikasikan informasi baru sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. Yang keempat, guru menyikapi masalah yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan ini benar-benar yang harus dikoreksi dan sebagainya. Nomor 5, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum, mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari. Jadi itu kalau waktu aku kuliah tuh benar-benar apa yang kita sajikan di dalam kelas itu benar-benar kontekstual, benar-benar seolah-olah tuh memang benar-benar kehidupan nyata siswa. Kita nggak boleh menghadirkan sesuatu yang bagi mereka tuh mereka aja nggak tahu gitu, guru-guru yang udah senior aja nggak tahu apa ini yang dihadirkan di dalam kelas. Nah, jadi benar-benar harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa.
Nomor 6, guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan usianya, tingkat kemampuan belajar anak. Nah, jadi kita nggak boleh menghadirkan suatu aktivitas pembelajaran yang nggak sesuai dengan anak SD ya. Misalnya kita kan guru SD, kita hadirkan sesuai dengan anak SMA, terlalu besar, terlalu berat gitu ya, tertekan malah anaknya. Nomor 7 ini teman-teman, guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatan sendiri agar semua waktu peserta dapat bermanfaat secara produktif. Bener banget sih menurutku. Karena kadang guru itu kadang mendominasi di dalam kelas. Ini sebenarnya nggak baik juga. Jadi lebih baik, ini caranya yang paling efektif adalah Anda berikan berbagai tugas yang memang benar-benar bisa dilakukan oleh anak, baik itu individu ataupun kelompok. Jadi enak ntar gurunya juga nggak terlalu sibuk dengan kegiatan kita dalam mengajar, ceramah dan sebagainya, tapi benar-benar fokus anak yang benar-benar mengerjakan. Jadi ini masuknya ke student center. 8, guru mampu memanfaatkan audio visual ya, termasuk TIK tadi, teknologi informasi komunikasi, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran ya, menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas. Nomor 9, guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain. Nomor 10, guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik. Contohnya ya, guru menambah informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik. Untuk nomor 11-nya adalah guru menggunakan alat bantu mengajar ya, TIK itu tadi, untuk meningkatkan motivasi pembelajaran tadi peserta didik ya, dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke teman-teman, ini ada juga 5 cakupan materi kompetensi pedagogik ya yang sering muncul di soal-soal. Ini 7 tadi ya. Pemahaman peserta didik mendalam, prinsip-prinsip perkembangan, ini sering keluar, makanya aku buat clue-nya. 2, perancangan pembelajaran termasuk pemahaman landasan pendidikan. Ini tolong pelajari tentang landasan kependidikan. Anda bisa buka buku-buku tentang landasan kependidikan, itu karya Profesor siapa ya tadi, pokoknya ada ya, itu pokoknya silakan Anda buka-buka aja tentang landasan kependidikan karena itu dimungkinkan akan keluar. Kemudian soal lagi tentang teori belajar, silakan pelajari lagi di kompetensi pedagogik itu tentang teori belajar. Jadi ini aku kasih clue buat teman-teman semuanya biar tahu ya. Kemudian strategi pembelajaran, masih ada juga buku tentang strategi pembelajaran. Kemudian materi ajar atau media ajar boleh, strategi atau media model-model pembelajaran juga masuk ya. Kemudian nomor 3, pelaksanaan pembelajaran, penataan latar, setting dan pelaksanaan pembelajaran yang kondusif. Oke banget, bisa masuk ya. Nomor 4, perancangan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Ini tolong cari buku tentang assessment ya, evaluasi pembelajaran. Karena ini akan masuk ke soal-soal SKB. Kemudian analisis hasil evaluasi proses belajar, bisa juga tentang bagaimana tingkat ketuntasan belajar anak. Kemudian tentang penilaian, buku-buku tentang penilaian, karena itu akan dimunculkan dalam tes SKB. Perkembangan kognitif peserta didik ya, ini ada juga, udah aku rangkumin juga di materi ini di malam hari ini. Perkembangan kognitif peserta didik ini ada kognitif atau pemikiran, istilah yang digunakan ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. Nah, ini untuk pengertian kognitif itu sendiri ya teman-teman. Sedangkan kita sebagai seorang guru SD juga harus tahu perkembangan kognitif siswa. Kemudian apa aja sih Kak Indah faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dalam peserta didik? Faktor-faktor yang mempengaruhi itu banyak ya. Ada pengasuhan dan lingkungan teman-teman. Jadi ada pengasuhan dan lingkungan. Gimana anak itu bisa berkembang kognitifnya dengan baik? Gaya pengasuhan dari orang tua tuh sangat berperan sekali ya teman-teman. Gaya pengasuhannya tuh seperti apa? Kemudian lingkungannya tuh seperti apa, support nggak dengan mental anak itu untuk berkembang dan sebagainya ya. Karena di sini ya dilihat biasanya gaya pengasuhan lebih diterapkan pada anak-anak. Jadi dia masuk ke cikal bakal perkembangan kognitif ya.
Misalkan anak yang diasuh dengan ibu yang galak ya, mohon maaf, atau dia biasa diajar guru yang galak, itu secara psikis dia kan berkembangnya beda dengan anak yang diasuh dengan kebebasan. Kemudian lingkungan pun sangat berperan dan berpengaruh ya. Karena di sini pada perkembangan kognitif semakin buruk lingkungan, pergaulan seseorang maka kemungkinan betul banget perkembangan kognitifnya juga akan buruk ya. Tidak sebaik anak yang benar-benar berada di lingkungan yang support. Untuk selanjutnya, nomor C, tahap-tahap perkembangan kognitif peserta didik. 4 tahap perkembangan kognitif ini yang sering keluar adalah menurut Piaget, di mana untuk tahap sensori motor itu adalah 0 sampai 2 tahun. Pada tahap sensori motor, itu seorang anak akan belajar menggunakan mengatur kegiatan fisik mental menjadi rangkaian perbuatan yang bermakna. Pada tahap ini, pemahaman anak sangat bergantung pada gerakan tubuh dan alat indera mereka. Ini masih unyu-unyu ya, masih kecil banget. Anda sudah tahu, apalagi yang sudah berkeluarga, punya anak pasti tahulah tahap sensori motor untuk 0 sampai 2 tahun. Untuk anak-anak lagi tahap pra-operasional 2 sampai 7 tahun, ini menurut Piaget juga masih ada ya teman-teman. Pada tahap pra-operasional, seorang anak masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang khusus, didapat dari pengalaman, menggunakan indera, sehingga ia belum mampu untuk melihat hubungan menyimpulkan sesuatu secara konsisten. Untuk tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun biasanya kita guru SD ada di sini ya. Operasional konkret. Kenapa dinamakan operasional konkret? Berarti kita kalau ngajar pakai benda-benda nyata dong. Betul banget. Pada tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun, umumnya anak sudah menempuh pendidikan di SD ya. Di tahap ini seorang anak dapat membuat kesimpulan dari suatu situasi yang nyata atau menggunakan benda-benda konkret. Kemudian ada lagi tahap operasional formal lebih dari 11 tahun. Kita udah tahu di SMP atau SMA ya. Karena dia kegiatan kognitif ini tidak mesti menggunakan benda nyata. Tahap ini sudah melakukan tahap terakhir dari perkembangan kognitif. Jadi bisa menyimpulkan sebuah argumen dan sebagainya. Perkembangan kognitif sudah perkembangan fisik. Nah, di perkembangan fisik ini teman-teman, menurut Coughlin dan Thomson mengungkapkan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Namanya aja fisik ya guys. Kalau fisik nih benar-benar bisa dilihat dong. Iya, benar banget. Nah, di sini A. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. B. Sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosional. Kemudian C. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan ya. Kemudian yang D. Struktur fisik individu ya. Di sini ada tinggi, berat, proporsi gitu. Jadi Seifert and Hoffnung 94 berpendapat bahwa perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem syaraf, organ indrawi ya. Ini pertambahan tinggi, berat, hormon, dan sebagainya. Oke, ini aku tampilin dulu biar Anda sesaat bisa melihat dan membacanya di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe ya kalau udah subscribe, dan aktifin tombol loncengnya biar nanti dapat notifikasi untuk video-video baruku yang aku upload. 3. Perkembangan sosial emosional peserta didik. Selain perkembangan kognitif dan tadi karakteristik fisik ya, yang tidak kalah penting itu adalah yang perlu kita bahas perkembangan sosial emosional peserta didik. Sosial emosional berasal dari kata sosial dan emosi. Perkembangan sosial, pencapaian kematangan dalam hubungan interaksi sosial, jelas ya. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, moral agama ya. Sedangkan emosi itu beda lagi. Faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu, termasuk pola perilaku belajar. Emosi dibedakan jadi dua ya, ada emosi positif, ada emosi negatif. Kalau emosi positif kayak misalkan seneng, bergairah, bersemangat, tapi terlalu seneng juga tidak baik. Oke, untuk lanjut lagi ke hal-hal yang penting ya di sini. Nah, perkembangan sosial emosional itu peserta didik termasuk suatu pembahasan yang sangat penting karena mengetahui perkembangan sosial emosional peserta didik, para pendidik dapat mengambil tindakan ya pada permasalahan peserta didik dengan berbagai karakteristik. Sosio emosional, perubahan yang terjadi pada diri setiap individu dalam warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Dalam pembahasan, sosial emosional ini lebih ditekankan dalam sosial emosional pada remaja.
Jadi pada remaja itu tingkat karakteristik emosionalnya itu benar-benar drastis di tingkat kecepatannya. Jadi gejala-gejala emosional pada remaja seperti perasaan sayang, cinta, mulai seneng gitu ya, benci, harapan-harapan, putus asa dan sebagainya itu udah mulai dicermati dan dipahami dengan baik. Nah, sebagai pendidik nih, kita harus mengetahui setiap aspek yang berhubungan dengan perubahan tingkah laku tersebut dari remaja itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik pada usia remaja. Ya, benar banget. Didikan orang tua, ya, lingkungan, sekitar tempat tinggal, perlakuan guru di sekolah. Serius deh. Jadi faktor ini sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik deh, teman-teman. Aku ngerasain banget anakku yang mau masuk remaja ini ya, didikan aku orang tua, benar-benar lingkungan udah support, ternyata perlakuan guru di sekolah kurang support, misalkan seperti itu. Jadi dia nggak berkembang dengan baik. Bagaimana potensi yang digali-gali tersebut emang natural itu dari orang tua, dari diriku sendiri, dari seorang ibu. Jadi benar-benar ini akan support. Kalau ketiganya support, benar dia jadi brilian yang luar biasa gitu. Tapi kalau ada satu aja yang nggak support, tuh biasanya dia akan berkembang emosional yang akan ke arah yang benar-benar nggak begitu sempurna seperti itu. Bagaimana sih pengaruh sosial emosional yang baik pada remaja terhadap diri sendiri? Benar banget, mengendalikan diri, memutuskan segala sesuatu dengan baik, lebih merencanakan segala sesuatu gitu ya. Menjalin kerjasama yang baik dengan orang lain, saling menghargai, dan sebagainya. Ya, aku rangkum aja ya, panjang banget. Kemudian perkembangan moral peserta didik. Seto Mulyadi menyatakan tentang Robert Coles yang menggagas tentang kecerdasan moral yang juga memegang peranan amat penting bagi kesuksesan seseorang loh ya. Hal ini ditandai dengan kemampuan anak untuk bisa menghargai diri sendiri maupun orang lain ya, memahami perasaan terdalam orang di sekelilingnya, kemudian mengikuti aturan yang berlaku. Semua ini termasuk merupakan kunci keberhasilan bagi anak itu di masa depan sebetulnya ya. Suasana damai, penuh kasih sayang dalam keluarga, keluarganya aja adanya emosional terus, cemberut terus dan sebagainya. Ya kemungkinan anaknya akan berkembang dengan tidak baik juga gitu kan. Tidak, dia gampang putus asa, cemberut dan sebagainya. Ini moral ya, masuk ke moral ya. Teori Kohlberg telah menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral, berkembang secara bertahap, penalaran prekonvensional, konvensional, pasca konvensional, ya ada semua di sini. Oke, sorry aku sambil minum ya, soalnya nonstop ini. Tingkat 1 itu ada penalaran prekonvensional. Prekonvensional adalah tingkat yang paling rendah dalam teori perkembangan moral Kohlberg, ya. Jadi di sini pada tingkat ini anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral, penalaran moral dikendalikan oleh hadiah gitu. Jadi kamu kalau mau nurutin kemauan ini dapat hadiah deh. Nah, ini untuk anak-anak banget gitu kan. Tapi kalau udah remaja nggak mau paling juga kayak gitu gitu kan. Untuk yang kedua adalah tingkat 2 penalaran konvensional. Penalaran konvensional itu adalah tingkat kedua dari tingkat menengah dari teori perkembangan moral Kohlberg. Seorang menaati standar-standar tapi mereka tidak mentaati standar orang lain seperti orang tua atau masyarakat. Contoh nih ya, siswa di satu kesempatan mau belajar dengan tekun karena kesadaran sendiri, tetapi tidak mau menaati perintah orang tua yang harus belajar dari jam 9 sampai jam 21. Contohnya seperti itu. Lagi ya, untuk tahap 3, penalaran pasca konvensional. Penalaran pasca konvensional itu tingkat tertinggi dari teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar orang lain. Seorang mengenal tindakan moral antara menjajaki seperti itu, kayak pilihan-pilihan gitu loh. Jadi untuk kemudian memutuskan itu benar-benar kita harus diharapkan dalam pilihan. Contohnya anak dengan penuh kesadaran menaati tata tertib sekolah, baik diawasi atau tidak, ada sanksi atau tidak, dan benar-benar ini keren banget gitu. Ini udah jadi kayak kebiasaan gitu, habitually buat anak-anak di pasca konvensional. Bekal awal peserta didik. Di sini ada juga bekal ajar awal peserta didik dapat diartikan juga dengan kemampuan awal atau entry behavior. Kemampuan yang telah diperoleh peserta didik sebelum dia memperoleh kemampuan terminal tertentu yang baru. Jadi kemampuan awal ini menunjukkan status pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dia sekarang untuk masa yang akan datang. Untuk identifikasi bekal ajar awal peserta didik itu tujuannya untuk apa sih kita sebagai seorang guru? 1. Memperoleh informasi yang lengkap, akurat, berkenaan dengan kemampuan siswa. Ini penting banget loh buat kita seorang guru.
Karena kita bisa mengidentifikasi anak awal, ini kemampuannya kayaknya bagusnya di matematika deh, oh nah ini kayaknya bagusnya di IPA deh, dan sebagainya. Jadi ini sebagai guru, ini benar-benar wajib tahu seperti itu. 2. Menyeleksi tuntutan bakat, minat, kemampuan, kecenderungan peserta didik berkaitan dengan pemilihan program pembelajaran ya yang diikuti, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menentukan desain program pembelajaran dan atau pelatihan tertentu yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Bagaimana sih teknik mengaktifkan bekal ajar awal peserta didik, Kak Yunina sebagai seorang guru? Bener banget, kita melakukan tes awal teman-teman. Jadi ini aku clue-nya panjang segini, tapi aku kasih clue, pre-test. Jadi benar-benar teknik tes ini bisa untuk digunakan untuk tes prasyarat atau tes awal ketika dia sebelum masuk ke pelajaran. Jadi anak ini tuh udah benar-benar bisa penyuluhan belum sih? Ketika aku nih sebagai guru mau ngajarin perkalian, nah ini benar-benar buat analisa awal anak didik kita. Jadi ini penting banget. Kemudian ini aku ambil clue-nya aja ya. Mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan belajar siswa. Bagaimana kita mengerti kesulitan belajar siswa ya? Hamalik halaman 1983 dalam bukunya menyatakan bahwa kesulitan belajar dapat diartikan sebagai keadaan di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagai semestinya. Keadaan tersebut tidak bisa diabaikan oleh seorang pendidik karena dapat menjadi penghambat tujuan pembelajaran. Kesulitan belajar tidak hanya disebabkan oleh faktor intelijensi yang rendah, tapi bisa disebabkan oleh faktor non intelijensi. Oleh karena itu, IQ yang tinggi belum tentu dong menjamin keberhasilan anak itu belajar. Nah, jadi kesulitan belajar itu benar-benar dikondisikan bahwa dia bisa dari segi aspek belajarnya dia atau dari luar peserta didik. Apa saja jenis-jenis kesulitan belajar? Ada 4 jenis kesulitan atau gangguan belajar. 1. Kesulitan belajar akademis seperti kesulitan membaca, menulis, berhitung gitu ya. Tapi kita kalau usia-usia anak ini jangan terlalu dipaksakan ya. Biasanya dia ntar jadi bosan. Jadi itu akan membahayakan bagi diri dia pribadi sih. Kalau terlalu ditekan untuk benar-benar bisa seperti itu ya. Kemudian teman-teman, yang kedua adalah gangguan simbolik. Ketidakmampuan anak memahami suatu objek. Gangguan non simbolik, ketidakmampuan anak memahami isi pelajaran. Gangguan sosial emosional, gangguan berasal dari lingkungan. Kemudian faktor penyebab kesulitan belajarnya itu adalah faktor intelektual, kemudian kondisi fisik kesehatan, kemudian faktor sosial, bisa dari pengaruh teman-temannya bermain, kemudian dari faktor keluarga ya, kondisi keluarganya nyaman apa enggak. Cara mengatasi kesulitan belajar siswa, kita sebagai seorang guru harus tahu ya cara mengatasinya. Tempat duduk, jadi anak yang mengalami kesulitan pendengaran, penglihatan itu mengambil posisi tempat duduk bagian depan. Kemudian gangguan kesehatan, anak yang mengalami gangguan kesehatan diistirahatkan di rumahnya dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada juga program remedial, gagal. Siswa yang gagal mencapai tujuan pelajaran akibat gangguan internal, ini perlu ditolong dengan program remedial. Bantuan media alat peraga, suasana belajar menyenangkan, wajib. Jadi benar-benar guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswanya. Rancangan kegiatan mengatasi kesulitan belajar anak, kita bisa menggunakan bimbel ya, atau bimbingan belajar. Bisa Anda lakukan di dalam di dalam kelas ataupun di luar kelas. Layanan bimbel ini bisa kita lakukan seperti ini ya, contohnya aku ambil clue-nya. Identifikasi kasus anak ini benar-benar perlu layanan bimbingan belajar yang mana. Yang kedua, bisa melakukan wawancara, memanggil siswa satu persatu. Yang ketiga adalah maintain good relationship, menciptakan hubungan yang baik, penuh keakraban antara guru dengan siswa. Itu masuk ke strategi bimbingan belajar ya. Identifikasi masalah. Langkah ini merupakan upaya memahami jenis karakteristik kesulitan masalah yang dihadapi siswa. Jadi benar-benar di sini tuh kita ngidentifikasi dari substansial, struktural, behavior, personality dari masalah yang dialami oleh siswa. Kemudian ada remedial or referral, alih tangan kasus ya. Jika jenis dan sifat serta sumber permasalahannya berkaitan dengan sistem pembelajaran dan masih berada dalam kesanggupan kemampuan guru atau guru pembimbing, ya pemberian bantuan bimbingan dapat dilakukan oleh guru atau guru pembimbing itu sendiri sih sebenarnya gitu. Jadi atau kita bisa alih tangan ke yang lebih kompeten juga boleh. Nah,
Di sini saya kasih clue lagi teman-teman, pelajari Undang-Undang 14 tentang guru dan dosen ya, karena kan dimunculkan soal tentang itu juga loh. Oke. Tadi udah ya, kompetensi 10 kompetensinya ya, kompetensi pendidik ya. Oke, dan indikatornya oke. Untuk yang ini kayaknya aku kasih clue-cluenya udah cukup deh ya, dan sekarang kita masuk ke prediksi. Ini masuk ke part 1 ya, nanti ada part 2, kita ada prediksi SKB untuk paket 1 ya, oleh aku sendiri. Di sini ada kompetensi pedagogik nomor 1, metode yang sering dipakai dalam meneliti perkembangan manusia, yaitu A. Longitudinal dan transversal, B. Longitudinal dan transseksional, C. Transseksional and cross-sectional, D. Longitudinal dan cross-sectional, E. Transversal dan cross-sectional. Oke. Kita akan melihat jawabannya. Ya, kenapa D. Longitudinal dan cross-sectional? Karena meneliti perkembangan manusia itu secara longitudinal dan cross-sectional. Longitudinal itu satu orang atau banyak orang yang sama usia dalam waktu yang lama. Cross-sectional, satu atau banyak orang dengan berbagai usia dan waktu yang sama. Oke, gitu ya pembahasannya. Soal nomor 2. Perbedaan fokus kajian teori perkembangan antara Piaget dan Kohlberg. Berbedanya tuh di mana? A. Piaget berfokus pada perkembangan kognitif dan Kohlberg pada perkembangan kognitif moral. B. Piaget berfokus pada perkembangan kognitif dan Kohlberg pada perkembangan development types. C. Piaget berfokus pada perkembangan kognitif moral dan Kohlberg pada perkembangan kognitif. D. Piaget berfokus pada perkembangan psikososial dan Kohlberg pada perkembangan kognitif moral. E. Piaget berfokus pada perkembangan psikososial dan Kohlberg pada perkembangan kognitif. We will see the answer is A. Piaget berfokus pada perkembangan kognitif sedangkan Kohlberg pada perkembangan kognitif moral. Ingat, perbedaan teori Piaget dan Kohlberg di sini adalah jika Piaget, perkembangan kognitif anak itu ada di dalam sensory motorik, pre-operational, operational concrete, and operational formal. Sesuai yang tadi aku jelasin di awal. Sedangkan Kohlberg, kemampuan kognitif moral seseorang dapat diukur dengan menghadapkannya dengan dilema moral hipotesis yang terkait dengan kebenaran, keadilan, konflik terkait aturan dan kewajiban moral. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 3. Ciri pokok teori operasional konkret dari Piaget yaitu, ingat, apa ciri dari operasional konkret dari Piaget? Anda mendengarkan penjelasan saya tadi ya. A. Anak belum menggunakan aturan yang jelas. B. Anak belum menggunakan aturan yang logis. C. Anak sudah menggunakan aturan yang jelas dan logis ditandai adanya reversible and kekekalan. D. Anak sudah menggunakan aturan yang jelas dan logis ditandai adanya irreversible dan kekekalan. E. Anak sudah menggunakan aturan yang jelas dan logis ditandai adanya reversible dan non-konkret. Oke. Jawaban yang benar adalah C. Anak sudah menggunakan aturan yang jelas dan logis ditandai dengan adanya reversible dan kekekalan. Ingat, ciri pokok teori operasional konkret dari Piaget adalah anak sudah menggunakan aturan yang jelas dan logis, ditandai dengan reversible dan kekekalan. Anak memiliki kecakapan logis hanya pada benda konkret. Next, nomor 4. Ciri pokok teori operasional formal dari Piaget. Operasional formal. Anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis menggunakan pola pikir kemungkinan. Anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis menggunakan pola berpikir kepastian. Anak sudah menggunakan aturan yang jelas dan logis ditandai adanya reversible dan kekekalan. D. Anak sudah menggunakan aturan yang jelas dan logis menggunakan pola berpikir kemungkinan. E. Anak sudah menggunakan aturan yang jelas dan logis menggunakan pola berpikir kepastian. Oke, jawabannya adalah A. Anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis menggunakan pola berpikir kemungkinan.
Ingat, ciri pokok teori operasional formal by Piaget, anak sudah mampu berpikir abstrak dengan menggunakan pola pikir kemungkinan, dan anak sudah mampu berpikir logis dengan menggunakan pola pikir kemungkinan. Nomor 5. Proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri, merupakan ciri teori dari A. Behavioristik, B. Humanistik, C. Kognitif, D. Metakognitif, E. Konstruktivistik. Ya, jawaban yang benar adalah B. Humanistik. Beberapa teori belajar behavioristik. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Humanistik. Proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri, human. Kognitif. Menekankan pada perhatian terhadap tahapan perkembangan anak. Metakognitif, kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Konstruktivistik, mengakui bahwa siswa akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri pada kebutuhan latar belakang dan minat. Oke, next nomor 6. Aku tak sambil minum lagi. Mengakui bahwa siswa akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri pada kebutuhan latar belakang dan minatnya. Menurut teorinya siapa ini ya? A. Behavioristik, humanistik, kognitif, metakognitif, konstruktivistik. Yap, jawaban yang benar adalah konstruktivistik. Ingat, tadi sudah dijelaskan ya. Behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Humanistik, proses belajar harus dimulai ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Kognitif, menekankan pada perhatian terhadap tahapan perkembangan anak. Metakognitif, kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Konstruktivistik, tadi ya, mengakui bahwa siswa akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya. Oke, next, nomor 7. Teori belajar konstruktivistik dari Lev Vygotsky merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya berada pada Vygotsky, ingat. A. Bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development (ZPD) atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. B. Bagaimana seseorang belajar mandiri dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development (ZPD) atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. C. Bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development (ZPD) atau zona perkembangan proksimal dan perdebatan. D. Bagaimana seseorang belajar mandiri dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development (ZPD) atau zona perkembangan proksimal dan perdebatan. E. Bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development (ZPD) atau zona perkembangan proksimal dan perlawanan. Ingat, harus hati-hati. Teori dari Lev Vygotsky, teori belajar konstruktivis, sehingga jawaban yang benar A, yaitu bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development (ZPD) atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Ingat, teori belajar konstruktivistik by Lev Vygotsky. 8. Kurikulum sebagai satu kesatuan dari beberapa komponen pastilah memiliki prinsip pengembangan, relevansi, fleksibilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. B. Relevansi, kontinuitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. C. Relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. D. Relevansi, fleksibilitas, transparansi, kontinuitas. E. Kontinuitas, fleksibilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Oke, kita akan melihat jawabannya.
Jawaban yang benar adalah C, karena prinsip pengembangan kurikulum terdiri dari relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. Anda hafalkan. Oke? Nomor 9. Pengetahuan dasar perkenaan dengan ilmu pengetahuan teknologi seni dan budaya merupakan penjelas pengetahuan konseptual, faktual, prosedural, subjektif, metakognitif. Kita akan lihat. Ingat, pengetahuan itu ada 4. Faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Faktual, pengetahuan dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan teknologi seni dan budaya. Konseptual itu adalah terminologi istilah yang digunakan. Prosedural itu adalah cara melakukan sesuatu. Metakognitif adalah kekuatan kelemahan dari diri sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah B, faktual. Nomor 10. Pendekatan saintifik merupakan desain pembelajaran dengan pendekatan berbasis A. Proses alam, B. Proses lingkungan, C. Proses keilmuan, D. Proses adaptasi, E. Proses sosial. Oke. Desain pembelajaran itu menggunakan pendekatan berbasis saintifik ya teman-teman ya. Berbasis proses keilmuan, berakar pada metode ilmiah scientific method, proses untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis, menekankan ilmu pengetahuan lebih sebagai kata kerja ketimbang kata benda. Jadi jawaban yang tepat, jawaban yang benar adalah C, proses keilmuan. Oke, thank you. Jadi itu tadi ya semua untuk hari ini saya beri dalam video kali ini. Ingat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tinggalin like-nya setelah Anda nonton video ini. Karena ini berisi benar-benar prediksi yang bermanfaat untuk kalian semua. Aku doain semoga kalian lolos CPNS tahun 2020 ini. Dan ingat, jadi ASN yang keren, yang hebat, dan menginspirasi di teman-teman di sekitarnya. Don't forget to like and subscribe. Thank you very much for your attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam Smart Apps.